Selamat pagi anak-anak, salam sehat, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Untuk pada hari ini PJJ kita yaitu mapel kimia akan membahas tetapan keseimbangan parsial gas. Nah, sebelum memasuki ke pembelajaran pada pagi hari ini, kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih diberi karunia kesehatan. Semoga anak-anak juga diberikan karunia kesehatan bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang tetapan keseimbangan parsial gas. Nah, tetapan keseimbangan parsial gas, apa yang dimaksud itu? Kita lihat sebelum membahas tetapan keseimbangan parsial gas, kita lihat ke kompetensi dasar, yaitu 3.9 menentukan hubungan kuantitatif antara reaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan. Sedangkan 4.9 memecahkan masalah terkait hubungan kuantitatif antara reaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menuliskan rumus tetapan keseimbangan gas. Sedangkan yang kedua, siswa dapat menghitung harga Kp. Yang berikutnya, yang ketiga, siswa dapat menghitung hubungan Kc dan Kp. Yang keempat, siswa dapat memecahkan masalah, menghitung Kc dan Kp. Nah, ini tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tetapan keseimbangan parsial gas, sebelum kita belajar ke tetapan keseimbangan parsial gas, minggu yang lalu kita sudah belajar berkaitan dengan tetapan keseimbangan konsentrasi atau yang sering disingkat yaitu Kc. Nah, pada minggu yang lalu harga Kc itu dapat dihitung dengan cara hasil kali konsentrasi produk ya, dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi atau reaktan. Nah, masing-masing itu dipangkatkan koefisiennya. Nah, ini untuk mencari harga Kc. Jadi saya ulangi, minggu yang lalu kita sudah bicara berkaitan dengan harga Kc, yaitu Kc itu dapat dicari dengan hasil kali konsentrasi sebelah kanan dibanding dengan hasil kali konsentrasi sebelah kiri, masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Nah, ini harga Kc. Nah, dalam harga Kc itu yang tidak perlu diperhatikan adalah fase solid dan liquid. Nah, ini bedanya nanti harga Kc maupun Kp. Jadi Kc itu yang tidak diperhatikan hanya solid dan liquid. Nah, sedangkan sekarang kita akan melanjutkan ke materi tetapan keseimbangan parsial gas. Nah, rumus tetapan keseimbangan Kp merupakan perbandingan hasil bagi antara tekanan parsial, misalkan Px, zat-zat ruas kanan dengan tekanan parsial zat ruas kiri yang dipangkatkan koefisien masing-masing. Berarti kan hampir sama. Bedanya apa? Hanya ada tekanan parsial. Ya, saya ulangi, hanya bedanya tekanan parsial. Masih sama, bandingan hasil dibagi dengan reaksinya. Nah, hanya zat yang berfase gas yang diperhitungkan dalam rumus tetapan keseimbangan parsial atau Kp. Jadi, yang perlu diperhatikan hanya fasenya gas. Nah, untuk zat dengan fase selain gas, solid, padat, liquid, cair, dan aqua larutan tidak dicantumkan dalam rumus tetapan kesetimbangan, tetapi diberi nilai 1. Jadi, untuk harga Kp ini
yang perlu diperhatikan fasenya adalah fase gas, sedangkan fase solid, liquid, aqua tidak diperhatikan atau dianggap nilainya adalah 1. Nah, ini harga Kp. Iya. Nah, kita lihat tetapan kesetimbangan tekanan parsial Kp untuk reaksi umum, konsentrasi A atau zat A gas ditambah zat B gas, reaksi bolak-balik kesetimbangan menghasilkan C gas plus D gas. Jadi ini fasenya semuanya apa? Gas. Ya, fasenya semuanya gas. Nih, gas, ada gas, dan gas. Nah, yang berikutnya bahwa tetapan kesetimbangan tekanan gas Kp tadi pengertiannya sudah, kita masukkan dalam rumus. Kp dapat ditulis parsial zat C pangkat C dikali parsial zat D pangkat D dibagi parsial A pangkat A dikali tekanan parsial B pangkat B. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah zat parsial sebelah kanan nanti dibagi zat yang di sebelah apa? Kiri. Yang masing-masing dipangkatkan koefisien. Ada C, ada D. C, D. Kiri A dan B. Jadi dipangkatkan koefisien. Nah, adapun kita mencari P, C maupun PD dan PA dan PB, kita cari dengan rumus umumnya adalah misalkan ini PX sama dengan N gas X dibanding dengan N gas total dikali P total. Maaf, saya tulis P tot dan P tot. Nah, misalkan untuk reaksi ini di atas ini misalkan zat A, zat B, reaksi bolak-balik C dan D, berarti kan ada 4 zat ya. Berarti 4 zat ini dalam keseimbangannya kita jumlah mol sehingga diperoleh mol total. Dan ada mol A, mol B, mol C, mol D. Jika dijumlah menjadi N gas total atau mol gas total dari A ditambah B ditambah C ditambah D. Nah, P totalnya adalah P total keseluruhan. Jadi P itu adalah tekanan parsial. Nah, lanjut kita ke contoh soal. Ya. Reaksi pembentukan gas amonia menggunakan 1,5 mol gas hidrogen dan 0,5 mol gas nitrogen dalam suatu ruang berukuran 5 liter. Menurut reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas, reaksi bolak-balik 2NH3 gas. Nah, jika kesetimbangan terjadi pada tekanan 1,5 atm dan gas hidrogen tersisa 0,75 mol. Berapa konstanta kesetimbangan parsial gas atau harga Kp. Jadi ada kata kunci di sini digunakan. Ini boleh dikatakan ini adalah mula-mula gas hidrogen. Ini mula-mula gas nitrogen. Jika terjadi kesetimbangan ternyata gas hidrogen sisa, ada kalimat ada sisa. Nah, jadi yang warna kemasan atau kuning ini adalah mula-mula atau yang sudah diketahui. Ada diketahui konsentrasi atau tekanan parsial 1,5 atm. Ditanyakan harga Kp. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Dalam penyelesaiannya, jadi ada suatu reaksi
Saya ulangi, N2 gas ditambah 3H2 gas reaksi bolak-balik 2NH3 gas. Nah, mula-mula reaksi setimbang. Jadi untuk lebih mudahnya kita buat penyelesaian itu dua bagan atau garis seperti ini. Jadi metodenya seperti ini. Jadi mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mula tadi adalah diketahui gas N2 0,5. Mula-mula gas H2 1,5. Setelah pada kesetimbangan tersisa, ada kalimat ini tersisa 0,75 mol gas H2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, pada deret atau garis R ini digunakan perbandingan koefisien. Nah, maka untuk mengisi itu atau menyelesaikan ini, nah yang sudah diketahui tadi adalah yang 1,5 mol gas H2 tersisa 0,75. Nah, 1,5 dikurang 0,75 diperoleh 0,75. Nah, maka kita dapat mengisi reaksi N2 dan H2 atau NH3-nya ini diperoleh dengan perbandingan koefisien. Nah, jika koefisiennya 3 itu 0,75. Nah, jika 1 berarti 0,25. Nah, jika 2 berarti 0,50. Nah, ini perbandingan koefisien untuk menyelesaikan soal ini. Nah, maka untuk menentukan setimbangnya atau kesetimbangannya 0,5 dikurang 0,25 diperoleh 0,25. Sedangkan yang ini sudah diketahui dari awal tadi sisa 0,75. Nah, untuk memperoleh berapa mol keseimbangan NH3 yaitu yang 0,5. Maka dapat ditulis, dapat dihitung mol totalnya. Nah, mol total 3 gas ini yaitu 0,25 ditambah 0,75 ditambah 0,5 diperoleh N totalnya sama dengan 1,5 mol. Ini mol totalnya. Ya. Nah, setelah menentukan konsentrasi zat pada keseimbangan, tentukan tekanan masing-masing zat pada tekanan 1,5 mol. Ya. Nah, di sini mol N2 tadi 0,25, mol H2 0,75, mol NH3 0,5, jumlah mol totalnya 1,5. Ya, kita jumlah 1,5. Nah, P totalnya 1,5 atm. Kita lanjutkan. Nah, setelah sudah menentukan mol masing-masing zat, kita mencari tekanan parsial masing-masing zat. Di sini berarti kita cari tekanan parsial N2, parsial H2, parsial NH3. Nah, untuk memperoleh rumus umumnya tadi adalah mencari PN2, ya berarti mol N2 dibanding dengan jumlah mol total dikali P total. Ya, maka dapat dituliskan bahwa mol N2 adalah 0,25 dibagi 1,5 dikali 1,5 atm. Nah, diperoleh tekanan parsial N2 sama dengan 0,25. Ya. Ya. Nah, yang berikutnya mencari parsial H2. Berarti mol N H2 dibagi dengan jumlah mol total masih sama dikali P total. Masukkan angka, mol H2 tadi adalah 0,75 dibagi N total 1,5 dikali P total 1,5. Ya, maka diperoleh 0,75 atm. Yang berikutnya adalah PNH3. Sama, yaitu mol NH3 jumlah mol total dikali P
total, masukkan angka, yaitu 0,5 dibanding 1,5 dikali 1,5 dari parsial totalnya, ya kita peroleh 0,5 ATM. Ya. Nah, diperoleh bahwa PN2 adalah 0,25, PH2 adalah 0,75 dan PNH3 adalah 0,5 ATM. Maka harga P kita rumuskan atau rumus ditulis PNH3 pangkat 2 dibagi dengan PN2 dikali PH2 pangkat 3. Masukkan angka yang PNH3 adalah 0,5, PN2 adalah 0,25, PH2 adalah 0,75. Maka perhitungan dapat ditulis 0,25 dibagi 0,1 diperoleh hasilnya adalah 2,5 ATM. Jadi dari soal yang tadi dari N2 ditambah H2 menghasilkan NH3 dengan mula-mula 0,5 dan 0,75 tadi diperoleh hasilnya 2,5 ATM. Ini contoh soal yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Pada suhu tertentu dalam ruang tertutup yang bertekanan 10 atm terdapat dalam setimbang 0,3 mol gas SO2, 0,1 mol gas O2 dan 0,1 mol gas SO3 dengan reaksi. Ya, nah di dalam soal pasti ada kunci kata atau kata kuncinya. Nah, di sini ada dalam keadaan setimbang. Bahwa perhatikan ada keadaan setimbang. Ya, tentukan harga KP-nya. Jadi kata kuncinya adalah ini dalam keadaan setimbang. Ini. Oh, ternyata ada gas SO2 0,3. Ada gas O2 0,1. Ada gas SO3 adalah 0,1. Ditanyakan harga KP. Ya, jadi ada kunci ini dalam keadaan setimbang. Dan ini diketahui tekanan parsial totalnya. Oke. Ya. Nah, pembahasannya ya. Karena sudah dalam keadaan setimbang, dapat kita cari NT dari SO3, O2 dan SO2. Nah, jumlah N total SO3 tadi adalah 0,1 mol, O2-nya 0,1 mol dan SO3-nya atau SO2-nya 0,3 mol. Jika dijumlah adalah 0,5 mol. Nah, P totalnya 10 atm. Nah, maka karena mol total dan mol masing-masing maupun P totalnya sudah diketahui, maka kita dapat mencari harga P-nya atau parsial SO3 maupun parsial O2, parsial SO2. Nah, mencari tekanan parsial SO3 adalah mol SO3 dibagi dengan N total dikali P total. Masukkan angka bahwa SO3 adalah 0,1 mol 1 dibanding dengan 0,5 adalah mol totalnya dikali P totalnya adalah 10. Maka diperoleh adalah 2 mol ini ATM. Ya. Nah, dan PO2-nya sama dengan NO2 dibanding NT dikali PT. Masukkan sama 0,1 dibagi 0,5 dikali 10. Dapatnya 2 ATM.
sedangkan PSO2 NSO2 dibagi NT dikali PT, masukkan angka 0,3 mol dibagi 0,5 mol kali 10 ATM sama dengan 6 ATM. Nah, maka harga Kp rumus umumnya dapat ditulis PSO2 pangkat 2 dikali PO2 pangkat 1 tidak ditulis dibanding dengan PSO3 pangkat 2. Masukkan angka Kp sama dengan SO2 adalah 6 pangkat 2 dan O2 adalah 2 pangkat 1 dibanding dengan SO3 adalah 2 pangkat 2. Maka diperoleh Kp sama dengan 18 ATM. Dari reaksi yang sudah diketahui bahwa SO2 terurai menjadi SO2 dan SO2 ya, dan O2. Maka diperoleh Kp-nya 18. Ya, kita lanjut. Iya. Nah, yang tekanan parsial sudah kita lihat contoh dan pembahasannya. Caranya menghitung tekanan parsial tadi adalah harga Kp konsentrasi atau P kanan dibanding dengan P kiri atau bereaksi masing-masing dipangkatkan koefisien ya. Dan sekarang kita lihat dengan hubungan Kp dengan Kc. Nah, untuk reaksi fase gas misalkan gas A ditambah gas B, gas C dan gas D. Maka harga Kc-nya ya, bisa dicari konsentrasi. Nah, konsentrasi C masih sama konsentrasi atau hasil kali konsentrasi sebelah kanan dibagi hasil kali konsentrasi sebelah kiri masing-masing pangkatkan koefisien. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan harga Kp beda. Untuk Kp sama dengan ada PC dikali PD atau sebelah kanan dibanding dengan PA dikali PB sebelah kiri masing-masing sama dipangkatkan koefisiennya. Ini harga Kp. Nah, ternyata ada hubungan Kp maupun Kc. Ya. Ya. Menurut hukum gas ideal ada PV sama dengan nRT. Dapat kita tulis P sama dengan dalam kurung N dibanding V, bahwa N dibanding V itu bisa juga sama dengan molaritas atau M. Maka dapat ditulis lagi adalah ini lambang konsentrasi kurung mutlak. Berarti kalau mau ditulis bahwa P sama dengan MRT ya. Atau bisa ditulis hanya lambang aja kurung mutlak, ini maksudnya adalah konsentrasi atau mol per liter itu adalah konsentrasi, yaitu molaritas ini yang dipunyai oleh siapa ini? Oleh konsentrasi atau konstanta konsentrasi yaitu Kc. Ya. Nah, maka dapat kita tulis Kp sama dengan PC dikali PD dipangkatkan masing-masing koefisiennya C dan D dibagi dengan PA dikali PB masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Ini adalah yang ini. Dan yang berikutnya bahwa C adalah konsentrasi ini, C pangkat C dikali RT, D pangkat D dikali RT, dipangkatkan D, dibanding dengan konsentrasi A, ini dikali RT, konsentrasi B dikali RT, nah masing-masing dipangkatkan koefisiennya
C, C, D, D, maka dapat diringkas, dapat ditulis bahwa konsentrasi C yang ini, konsentrasi C pangkat C, konsentrasi D pangkat D, konsentrasi A pangkat A, dikali konsentrasi B pangkat B, dikali RT. Nah, dipangkatkan koefisiennya. Nah, di sini untuk mencari perubahan delta N-nya atau N-nya itu C atau konsentrasi sebelah kanan ditambah dikurang konsentrasi yang koefisien yang di sebelah kiri. Nah, ini untuk menentukan perubahan delta NG. Nah, dari persamaan reaksi panjang tadi dapat disederhanakan kembali. Jadi harga Kp sama dengan Kc yang ini dikali dalam kurung RT. R-nya adalah konstanta gas, T-nya adalah suhu Kelvin. Delta N gasnya. Delta N gas dapat dicari adalah jumlah koefisien produk dikurang koefisien gas reaktan atau koefisien kanan dikurang koefisien kiri. Nah, ini hubungan Kp dengan Kc. Maka dapat ditulis Kp sama dengan Kc dikali RT delta atau pangkat delta N gas atau koefisien kanan dikurang koefisien kiri. Nah, ini ada hubungan Kp dan Kc. Jadi soal itu bisa dicari nanti harga Kc-nya, bisa dicari harga Kp, atau bisa hanya dicari Kp, hanya bisa dicari Kc. Dan keduanya ini bisa berhubungan, bisa Kc ketemu, Kp bisa dicari. Nah, kita gunakan rumus seperti ini. Nah, ini hubungan Kp dan Kc. Ya, contoh soal 1. Pada reaksi keseimbangan PCl 5 gas, reaksi bolak-balik atau terurai menjadi PCl 3 gas plus Cl 2 pada suhu 27 derajat C. Mempunyai nilai Kc 0,04. Tentukan nilai Kp. Ya. Oke. Ya. Nah, di sini dalam pembahasan diketahui siapa? Diketahui nilai Kc. Diketahui suhu derajat C. Ya. Karena kita akan mencari harga Kp, tadi ada hubungan Kc dan Kp, maka di dalam rumus Kp sama dengan Kc dikali RT berarti memang harus ada R dan T-nya. R-nya adalah konstanta gas sudah diketahui 0,082. Sedangkan suhunya, suhu Kelvin, maka ditambah 273 ditambah 72 diperoleh 300 derajat Kelvin. Sedangkan delta N-nya adalah koefisien sebelah kanan 1 sama dengan 2 dikurang 1. Maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ini koefisien dari persamaan reaksi ini. Maka dapat ditulis harga Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Masukkan angka bahwa Kp, harga Kc-nya adalah 0,05 dalam kurung, harga R-nya 0,082 dikali 300 tutup kurung pangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis. Maka diperoleh 0,04 dikali 2, 4,6 sama dengan 0,984 ATM. Jadi harga Kp-nya sama dengan 0,984 ATM. Jadi lebih besar tekanan dibanding dengan harga Kc-nya. Ya, ini soal pertama yaitu hubungan Kc dengan Kp. Yang berikutnya contoh yang kedua.
Nah, contoh yang kedua, dalam ruang 1 liter sebanyak 0,5 mol gas PCl5 dipanaskan menurut reaksi PCl5 gas diureka menjadi PCl3 gas plus Cl2. Dalam kesetimbangan dihasilkan 0,5 mol dan Cl2 jika temperatur pada ruangan 300 Kelvin dan harga R sama dengan 0,082. Tentukan harga Kp. Ya. Nah, dalam pembahasan bahwa diketahui ini ada ruang 1 liter. Yang berikutnya sebanyak 0,6 mol PCl5. Yang berikutnya dalam keadaan setimbang, nah dihasilkan 0,2 mol gas Cl2. Suhunya 300 Kelvin. R-nya diketahui, ditanyakan harga P-nya. Ya. Nah, maka dalam pembahasan masih sama, kita mencari dalam kesetimbangan, kita buat bagan seperti ini, ada mula-mula, terurai atau reaksi setimbang. Nah, mula-mula tadi adalah 0,6 mol. Siapa? PCl5. Dan yang berikutnya siapa? Dihasilkan 0,2 mol gas Cl2 ini. Mol gas Cl2 dihasilkan di sini. Nah, tadi dikatakan untuk mencari garis atau terurai atau reaksi ini adalah menggunakan apa? Perbandingan koefisien. Nah, maka jika ini saya tarik ke sini sama dengan 0,2. Ya. Nah, perbandingan koefisiennya jika 1 berarti 0,2. Berarti jika 1 di sini juga 0,2. Ya. Di sini jika 1 juga 0,2. Nah, maka untuk mencari pada kesetimbangannya ya diperoleh apa? 0,6 mula-mula dikurang 0,2 menjadi 0,4. Sedangkan ini 0,2 di sini belum tidak diketahui, maka 0,2. Sedangkan Cl2 diketahui 0,2. Nah, ini dalam keadaan setimbang. Dari reaksi PCl5 terurai menjadi PCl3 plus Cl2. Nah, mol pada kesetimbangan yaitu 0,4. 0,2, 0,2. Nah, kalau ada hubungan Kp, ya karena di sini tidak diketahui P parsialnya, ada hubungan dengan Kc. Di sini ada volume 1 liter. Maka untuk mencari konsentrasinya sebenarnya ini adalah dibagi 1, yaitu volume 1 liter. Masih sama menjadi 0,4 molar, 0,2 molar, 0,2 molar. Ini jika dibagi 1 untuk mencari konsentrasinya. Ya. Maka dapat kita cari, nah ini harga Kc-nya, harga Kc dari reaksi itu adalah PCl3, PCl2 dibanding dengan PCl5. Maka dapat diperoleh PCl3 dikali dengan Cl2 dibagi dengan PCl5 masing-masing dipangkatkan koefisien. Koefisiennya tulan 1, 1, 1. Nah, di sini diperoleh harga Kc-nya. PCl3 adalah 0,2, Cl2 adalah 0,2 dan PCl5 adalah 0,4. Maka dapat dihitung menjadi 0,1. Ini harga Kc-nya. Nah, untuk mencari harga Kp, hubungan dengan harga Kp, tadi ada rumus mutlaknya atau rumus umumnya, harga Kp sama dengan Kc dalam kurung RT tutup kurung pangkat delta N. Nah, maka karena harga Kc sudah ketemu 0,1, kita masukkan 0,1 dikali harga R-nya adalah 0,082 dikali harga T-nya adalah 300 dalam kurung pangkat 1 yaitu koefisien 1 ya diulangi
Ya. Koefisiennya 1, jadi ada jumlah 2 dikurang 1 menjadi berapa? 1. Maka dapat dihitung 0,1 dikali dari 0,082 300 sama dengan 2,46 ATM. Nah, ini harganya KP, sedangkan harga KC-nya adalah 0,1. Nah, ini dari reaksi hubungannya masalah KP bisa KC bisa dicari dengan harga KP. Ya. Contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, pada suhu 700 Kelvin terjadi reaksi keseimbangan yaitu CO gas ditambah H2 gas, reaksi bolak-balik H2 gas plus CO2 gas dengan nilai KC-nya 0,11. Nilai KP untuk reaksi tersebut jika R-nya 0,082 adalah. Nah, kita lihat. Ya. Bahwa di sini diketahui suhunya, harga KC-nya, harga R-nya, ditanya harga KP. Nah, dalam pembahasan bahwa KC-nya adalah 0,11, R-nya adalah 0,82, dan T-nya adalah 700. Sedangkan harga delta N-nya adalah 2, yaitu di sini 1 koefisiennya, ini juga 1 koefisiennya, ini juga 1 koefisiennya, ini juga 1 koefisiennya. Jadi kalau dijumlah yang di sebelah kanan koefisiennya ada 2 ini, dan jika dijumlah koefisiennya juga ada 2. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, maka dapat ditulis dengan rumus umum tadi bahwa KP sama dengan KC dikali R T tutup kurung delta N. Masukkan angka masing-masing. KC adalah 0,11 dalam kurung 0,082 dikali dengan 700, ya, pangkat 0. Nah, bilangan apa saja dipangkatkan 0 sama dengan 1. Ini dari matematika. Jadi dalam matematika bilangan apa saja dipangkatkan 0 sama dengan 1. Maka harga KP-nya 0,11 dikali 1 sama dengan 0,11. Jadi harga KP ternyata sama dengan harga KC. Jika apa? Nah, pertanyaannya. Jadi harga KP bisa sama dengan harga KC. Ya. Jadi harga KC sama dengan harga KP. Nah, kok bisa? Nah, ditanya seperti itu jika apa? Jika koefisien kiri sama dengan koefisien yang di sebelah kanan. Jadi kalau dalam sistem kesetimbangan, jika koefisien kiri sama dengan koefisien yang di kanan, itu nanti harga KC sama dengan harga KP. Atau lebih lanjut ke materi berikutnya, nanti pada pergeseran keseimbangan, jika pada sistem keseimbangan koefisien kiri sama dengan kanan, itu tidak dipengaruhi dalam pergeseran yaitu tekanan maupun volume. Nah, ini untuk materi lebih lanjut atau untuk materi berikutnya. Nah, ini hubungan KC dan KP. Nah, maka dari contoh-contoh soal tadi yang ada 3 contoh berkaitan dengan hubungan KC dan KP yang berbeda soalnya. Ini ada hubungannya KC dan KP ternyata koefisien sama kiri dan kanan. Berarti harga KC dan KP-nya sama. Dan diketahui KC dicari KP bisa juga. Tidak diketahui P totalnya diketahui mencari harga KC-nya bisa dicari harga KP. Nah, ini adalah hubungan KC maupun KP dari ketiga soal yang berbeda. Ya. Nah, tibalah ke latihan soal. Nah, di sini nomor 1
rumus tetapan kesetimbangan parsial atau KP dari reaksi A CaCO3 solid, reaksi bolak balik CaO solid plus CO2 gas. Yang B 2Hi gas, reaksi bolak balik H2 gas plus I2 gas. C 2NO25O5 gas, reaksi bolak balik 4NO2 gas plus O2 gas. D 3Fe solid plus 4H2O gas, reaksi bolak balik Fe3O4 solid plus 4H2 gas. Nah, ini tuliskan rumus KP-nya. Ya. Yang berikutnya. Ya, ada dua. Perhatikan reaksi berikut. Reaksi gas A ditambah gas B, reaksi bolak balik membentuk gas C plus gas D dalam ruang tertutup 1 liter. Jika 1 mol gas dicampur dengan 1 mol gas B dan pada sistem atau pada keseimbangan terdapat 0,2 mol gas A jika temperatur ruang 300 derajat 300 Kelvin dan harga R-nya 0,082, maka harga KC dan KP adalah. Yang kedua, dalam ruang 2 liter terdapat 5 mol gas amonia NH3 yang terurai sesuai dengan reaksi 2NH3 reaksi bolak balik N2 gas plus 3H2 gas. Nah, pada keadaan setimbang terdapat 2 mol NH3. Tentukan harga KP jika tekanan totalnya adalah 2 atm. Ya, nah ini dicari harga KP-nya. Iya. Nah, selamat belajar. Jadi siswa semuanya tadi sudah menyimak dengan baik untuk video pembelajaran bahwa tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas. Nah, setelah itu ada hubungan tetapan tekanan parsial gas dengan harga tetapan konsentrasi atau harga KC. Nah, dari video yang sudah disampaikan ini, nanti anak-anak dapat melihat dengan penuh baik. Ya. Nah, jika nanti dalam pembelajaran melihat video ini masih ada kesulitan, anak-anak juga bisa melihat dalam bentuk PDF. Nah, dalam bentuk PDF. Nah, nanti dalam interaksi kita ini, dalam pembelajaran ini, kita bisa tanya jawab jika ada kesulitan-kesulitan melalui WA grup kelas, ya, supaya nanti permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan dalam satu siswa yang tanya, tapi jawabannya semuanya dapat bisa menjawab. Nah, ini PJJ pada pagi hari ini. Jadi, Bapak mengucapkan selamat menyimak dengan baik proses dalam kegiatan ini dengan baik. Terima kasih dan nanti dapat berjumpa kembali minggu depan untuk pembelajaran yang berbeda. Ini.